Oke guys, selamat datang di tutorial Microsoft Windows Server ini. Dan kali ini gue akan ngasih tahu apa sih yang namanya Server Manager itu kan. Nah ini kita udah di Windows Server. Oke, ini ada notifikasi, kita klik yes aja. Nah ini ada rekomendasi buat install Windows Admin Center. Oke, kita don't show, kita X aja. Nah ini dia nih, Server Manager. Jadi sebenarnya Server Manager itu udah kayak ibarat rangkuman dari segala aktivitas yang akan kita lakukan di server ini gitu. Jadi tanpa perlu klik start menu, kita sebenarnya bisa buka di sini nih, di Windows Server Manager ini gitu kan. Oke, di sini kita juga bisa nambahin role gitu dari manage ya kan. Terus kita bisa hapus roles juga, terus tambahin server, bikin server group, terus di sini juga ada tools dan nih ada iSCSI gitu kan, terus ada local security policy dan lain sebagainya. Ini banyak banget nih, ada PowerShell tanpa perlu kita ketikin Windows, terus habis itu kita cari search yang namanya Windows PowerShell gitu. Di sini juga ada view nih, misalkan kita mau gedein, help juga ada gitu kalau misalkan kita butuh insight gitu ya atau tutorial gitu kan. Nah, di sini welcome to Server Manager. Kita di sini bisa add roles and features, tambahin server yang lain untuk di manage dari sini gitu. Jadi kita bisa nge-remote, ibarat kayak manage secara remote di server lain tanpa perlu kita ke server tersebut gitu. Kita bisa install sesuatu di sana, kita bisa remove sesuatu dari sana dari sini gitu kan. Kita bisa juga menghubungkan server yang kita gunakan ini ke service cloud. Itu kan nanti ya. Nah, di sini juga ada roles and server group, ada file. Jadi di sini tuh rangkuman role-role yang sudah terinstall di server kita. Nah, di sini ada local server. Kalau kita masuk ke menu local server, di sini ada properties dari server kita tanpa perlu ke klik start menu, terus habis itu ketikin this PC, terus kita pilih properties gitu. Karena itu akan lebih ribet gitu. Jadi lebih mending kita masuk ke ini kan ribet nih, tuh, properties gitu kan. Nah, kita mendingan daripada kita login ke sini, kita buka menu ini, kita mendingan munculan baca ini aja gitu, screenshot aja gitu kan. Dan ini juga banyak tuh, dari yang namanya computer name, workgroupnya apa, Windows Defender-nya nyala atau enggak, terus Windows Defender antivirusnya on atau enggak. Ini juga bisa di disable gitu, IE Enhanced Security. Nah, ini kita off dulu ya. Ini kan bawel banget kalau kita nggak sengaja buka Internet Explorer. Nah, di sini juga ada nih prosesornya apa, memori RAM-nya berapa, disk space-nya berapa gitu kan. Ethernet-nya ini masih static gitu. Ini kalau misalkan kita ganti di sini, kita klik di sini, ini langsung masuk ke menu networking tanpa perlu kita buka start menu, terus kita cari control panel, itu akan lebih ribet banget gitu. Nah, di sini juga ada all server. Jadi semua server yang termanage dan kita sudah tambahkan di sini akan muncul di sini. Di sini ada event-eventnya gitu kan. Di sini juga ada services, layanan yang nyala gitu kan. Ada best practice-nya, ada performance, terus juga ada role and feature yang terinstall. Pokoknya semuanya lengkap di sini. Nah, di bawah-bawahnya baru muncul role-role yang diinstal di server kita gitu. Kira-kira gimana? Bermanfaat banget gak sih ini Server Manager? Menurut gue sih iya sih. Nah, terus kalau misalkan nih ya kita melakukan perubahan gitu di server lain, itu kita bisa klik refresh dan nanti dia akan merefresh semuanya dan analyze environment kita ada perubahan atau enggak. Nah, ini kita bisa ke Server Manager dashboard dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan mau yang lebih advance lagi, itu yang tadi ditawarin tuh namanya Windows Admin Center. Dan soon kita akan ke sana. Oke? Selamat tinggal, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share.